BP Batam pemegang HPL Pulau Rempang dan Pulau Galang. Tetapi HPL itu tidak ada gunanya jika bidang-bidang tanah yang telah dikuasai dan yang sedang dikuasai oleh masyarakat tidak dibayar ganti untung. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pastinya akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, tak akan henti-hentinya kami memantau dan selalu akan mengulas isu-isu tentang status tanah di Pulau Rempang. Terakhir, kami membacakan satu link berita yang sumbernya berasal dari BP Batam, diterbitkan oleh Batam Today tanggal 5 Oktober tahun 2023. Judul daripada berita itu, BP Batam pemegang HPL Pulau Rempang dan Pulau Galang. Lalu kami ingin meluruskannya dengan menerbitkan satu ulasan yang berjudul BP Batam pemegang HPL Pulau Rempang dan Pulau Galang, tetapi HPL itu tidak ada nilainya jika tanah-tanah yang sedang dan sudah dikuasai oleh masyarakat 16 titik kampung tua di Pulau Rempang tidak diganti untung. Saya tidak perlu membaca lagi link berita yang bersumber dari BP Batam, tetapi dalam pemberitaan itu patut kita simpulkan ada upaya-upaya yang ingin disampaikan oleh BP Batam. Seakan-akan ingin mempertegaskan kepada publik bahwa BP Batam telah memiliki legalitas sebagai pemegang HPL atas Pulau Rempang dan Pulau Galang yang sekarang menjadi sengketa agraria antara pemerintah yang diwakili oleh BP Batam dengan masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang. Dalam beberapa ulasan kami pun telah menjelaskan bahwa kita harus mengakui BP Batam memiliki satu legalitas tentang pelaksanaan hak pengelolaan atas bidang-bidang tanah baik di Kota Batam maupun di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Hal ini didasarkan pada Kepres 41 tahun 1973 tentang penetapan daerah industri Pulau Batam. Dalam pasal 5 dan pasal 6 dijelaskan bahwa bidang-bidang tanah yang terdapat di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya diberikan dengan hak pengelolaan kepada Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian ada Kepres nomor 28 tahun 1992 tentang perluasan daerah industri Pulau Batam menyangkut Pulau Rempang, Pulau Galang, dan beberapa pulau di sekitarnya. Hal ini seakan-akan mau dipertegaskan oleh BP Batam kepada publik bahwa ini loh dasar hukum BP Batam mengakui bidang-bidang tanah yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang adalah hak BP Batam. Tetapi ini satu pemahaman yang salah, keliru, karena hak pengelolaan itu
tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila belum clean and clear. Bahwa yang dimaksudkan dengan clean and clear itu ada kewajiban-kewajiban yang sepatutnya diselesaikan oleh BP Batam sebagai pemegang HPL sebelum mendaftarkan bidang-bidang tanah ke kantor pertanahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1978 tentang tata kelola dan penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam. Pada angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan bahwa jika di atas bidang-bidang tanah yang telah diberikan HPL terdapat tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan yang telah dikuasai oleh masyarakat, maka pemegang hak pengelolaan wajib membayar tanah, bangunan, dan tumbuhan masyarakat. Pertanyaan kita, apakah BP Batam sudah melakukan pembayaran atas tanah, bangunan, dan tumbuhan milik masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang? Jika BP Batam belum melakukan pembayaran atas bidang-bidang tanah masyarakat, jangan pernah mengakui bahwa bidang tanah masyarakat Melayu 16 titik kampung tua itu milik BP Batam. Itu adalah satu kesalahan besar. Artinya dalam pemberitaan ini, Humas Bidang Promosi BP Batam tidak jujur untuk menjelaskan bahwa ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan BP Batam membayar dulu tanah-tanah masyarakat sebelum mengakui bahwa bidang-bidang tanah itu adalah milik BP Batam. Dan kita harus mengakui bahwa biang kerok permasalahan ini karena BP Batam tidak jujur untuk mengakui bahwa ada hak-hak masyarakat yang harus diselesaikan. BP Batam sepatutnya lebih memahami bahwa yang dimaksudkan dengan pembayaran tanah, bangunan, dan tumbuhan masyarakat itu tidak dapat disamakan dengan program relokasi atau pemberian kompensasi atau pemberian uang tunggu. Yang terjadi sekarang, kita dapat membayangkan bidang-bidang tanah masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang sudah dikuasai dan diusahakan nenek moyang mereka sejak tahun 1834. 200 tahun mereka menjaga dan menguasai tanah-tanah ini dengan baik. Dan sekarang BP Batam datang lalu ingin mengambil bidang-bidang tanah itu dengan cukup memberikan 1 unit rumah senilai 140 juta. Kemudian ada uang kompensasi, uang tunggu, uang sewa rumah. Ini semua tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jika BP Batam jujur, harus mengakui dulu bahwa bidang-bidang tanah masyarakat Melayu 16 titik kampung tua itu adalah milik dan hak masyarakat Melayu. Diukur secara transparan, diberikan bukti kepemilikan, dan dinilai secara proporsional supaya masyarakat bisa mendapatkan ganti untung sebagaimana yang telah dipesankan oleh Presiden Joko Widodo. Yang terjadi sekarang, apa yang dipesankan oleh Presiden
tidak sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh BP Batam. Jika BP Batam memiliki niat baik untuk sesegera mungkin menyelesaikan sengketa agraria antara BP Batam mewakili negara dengan masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dalam rangka mempercepat proses rencana investasi di Pulau Rempang, maka kami sarankan BP Batam harus kembalikan semua kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan peraturan yang berlaku itu apa? Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1978 tentang tata kelola dan penggunaan tanah di daerah industri Pulau Batam. Wajib BP Batam membayar kepada masyarakat, baik tanahnya, baik tumbuhannya, maupun bangunan rumahnya. Semuanya harus dihitung. Sesuai amanat Presiden, harus diberikan ganti untung kepada masyarakat. Kami sangat yakin, jika proses ini dijalankan oleh BP Batam dengan baik, akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tanah atau permasalahan sengketa agraria di Pulau Rempang. Tetapi jika BP Batam masih memainkan diksi-diksi HPL dengan semua hak atas tanah di Pulau Rempang dan Pulau Galang adalah milik BP Batam, itu adalah kekeliruan. Itu adalah kekeliruan akut yang sudah dijalankan oleh otorita Batam, kemudian diturunkan kepada BP Batam. Harus segera dirubah. Kalau tidak, sengketa tanah, sengketa agraria di Pulau Batam dari hari ke hari akan tetap menjadi problematika untuk perkembangan investasi di Pulau Batam. Sampai kapanpun tidak akan selesai jika BP Batam tidak jujur untuk menjalankan ketentuan peraturan sebagaimana mestinya.